Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan seputar informasi Universitas Negeri Surabaya bersama saya Katarina Dias. Kuliah umum dan bedah buku autobiografi berbahasa Jawa karya tulis Bupati Magetan. DC Media by UNESA jadi rujukan benchmarking pembentukan TV Kampus Universitas Jember. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Rektor UNESA Cak Hasan melantik 130 pejabat meliputi direktur, kepala lembaga, kepala UPT, dan kepala Badan Selingkung UNESA. Pelantikan formasi baru ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan UNESA sebagai kampus PTNBH untuk optimalisasi perguruan tinggi menuju kampus berkelas dunia. Rektor UNESA atau yang akrab disapa Cak Hasan melantik formasi baru pejabat tinggi Universitas Negeri Surabaya, meliputi direktur, kepala lembaga, kepala UPT, dan kepala Badan Selingkung UNESA. Dihadiri oleh Ketua Majelis Wali Amanat dan Pimpinan Selingkung UNESA, sebanyak 130 pejabat melakukan sumpah jabatan pada pelantikan yang dilaksanakan di Gor Basket Indoor UNESA pada 13 Februari 2023. Sebagai simbolis pelantikan 6 pejabat terlantik mewakili seluruh pejabat yang hadir untuk menandatangani berita acara pelantikan, yakni Kepala Pusat Studi Literasi, Kepala Divisi Aset dan Persediaan, Kepala Seksi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran, Direktur Humas dan Informasi Publik, Kepala Kantor Vokasi, dan Kepala UPT Perpustakaan. Yang dilantik adalah SDM pilihan di Universitas Negeri Surabaya, sehingga harapannya akan mampu menyesuaikan perguruan tinggi yang lebih dulu melakukan atau mengimplementasikan PTNBH. Dan saya yakin betul bahwa pejabat-pejabat yang kita pilih ini adalah SDM pilihan dan punya kompetensi unggul di bidangnya masing-masing untuk menjaga marwah UNESA sekaligus mampu melaksanakan dan mampu lari cepat, bahkan mampu satu langkah di depan untuk bertransformasi dari PTNBLU menjadi PTNBH. Ketua Satuan DC Media by UNESA, Herma Retno Prabayanti SE Medcom, pada kesempatan tersebut turut dilantik sebagai Direktur Pengembangan Media Universitas Negeri Surabaya. Segera setelah pelantikan ini saya langsung berkoordinasi dengan BPU karena nanti kami membutuhkan legalitas secara dokumen agar kami bisa bekerja keras dan mendapatkan income langsung ke UNESA. Dan kita kan perusahaan pengembang media, artinya kita mengembangkan semua produk-produk media dan itu sekarang sangat dibutuhkan, demand-nya sangat tinggi sehingga urusan administrasi harus beres dulu. Kita nggak bisa nerima duit istilahnya kalau kita tidak punya legalitas. Formasi baru ini nantinya diharapkan mampu menerapkan paradigma baru pendidikan 4.0, mengoptimalkan potensi pusat kerja, serta berkolaborasi aktif dalam penguatan sistem tata kelola dan inovasi UNESA, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kompetensi perguruan tinggi berkelas dunia. Dari Surabaya, Tim Liputan DC Media melaporkan. Menulis buku autobiografi mungkin sudah menjadi hal biasa bagi tokoh publik. Namun autobiografi yang ditulis dalam bahasa lokal tentu masih jarang ditemukan. Bupati Magetan yang juga gemar menulis buku meluangkan waktu untuk membedah 2 karyanya bersama para ahli dan mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNESA. 2 karya berbahasa Jawa dengan judul Dalane Uripku dan Anto Amanah Bupati Magetan sukses mendapatkan apresiasi positif dari para ahli. Seorang tokoh publik tak jarang memiliki hobi yang inspiratif. Seperti halnya Bupati Magetan, Dr. Rutrandes Haji Suprawoto SH.MSI yang gemar menulis buku. 2 karya tulisannya yang berjudul Dalane Uripku dan Anto Amanah Bupati Magetan menarik perhatian para akademisi dari Prodi Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA.
Kedua karya ini menjadi bahan buku untuk dibedah bersama para praktisi bidang kebahasaan dan karya tulis. Lantaran tata bahasa dalam tulisannya menggunakan bahasa Jawa khas Kabupaten Magetan. Kegiatan bedah buku tersebut dilaksanakan di Auditorium T14 FBS UNESA pada 15 Februari 2023. Acara dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, Safiul Anam PhD. Kemudian dilanjutkan dengan suguhan tembang-tembang Jawa dari Sanggar Barada FBS UNESA. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI yang juga memberikan kuliah singkat kepada para mahasiswa yang hadir. Kegiatan menulis merupakan salah satu usahanya dalam mengabadikan setiap momen yang terjadi di sekelilingnya. Bagi Suprawoto, buku merupakan sebuah monumen, sehingga di sela waktu saat bekerja, dia sempatkan untuk menulis. Sebenarnya saya ini ingin berhadapan dengan mahasiswa gitu aja ya. Ternyata sama Prof. Darni dan Pak Dekan itu menghadirkan yang demikian luar biasa menurut hemat saya, di luar ekspektasi saya ya. Saya sebagai bupati sebenarnya ingin memberikan apa ya, ya semacam best practice gitu, bahwa kesibukan sesibuk apapun sebenarnya kita bisa meluangkan waktu untuk menulis. Nah, sekaligus kepada mahasiswa bahwa apalagi sastra Jawa ya, bahwa mereka harus dibiasakan menulis. Karena menulis itu tidak perlu biaya, tidak perlu modal, tapi justru dengan menulis akan mendapatkan modal sosial yang sangat luar biasa. Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Dr. Umi Kulsum M. Hum, selaku pembicara pertama dalam kegiatan bedah buku tersebut, menilai kedua karya Bupati Magetan itu sebagai karya tulis autobiografi yang estetik dan memiliki esensi emosional yang kuat sebagai bacaan berbahasa Jawa. Sehingga merekomendasikan agar pembaca dapat mempelajari bahasa Jawa untuk dapat merasakan pengalaman baca yang otentik. Sedangkan pembicara kedua, yakni Kuku Setiowibowo dari redaksi Panyebar Semangat, membaca buku Dalane Uripku dan Antuk Amanah Bupati Magetan ibarat ngobrol langsung dengan penulis. Profesor Dr. Ujang Pairin MPD selaku pembicara ketiga membedah kedua buku tersebut pada aspek kebahasaan dan linguistik. Baginya, kedua buku tersebut memuat tata bahasa yang kaya. Penulisan tata bahasa Jawa di kedua buku secara teoritis sudah bagus. Penulisannya sesuai pengucapan secara lisan. Yang jelas dua buku ini diformat dikembangkan dengan menggunakan bahasa Jawa, ragam ngoko, lugu. Nah, dilihat formatnya ngoko lugu, bagus semua. Jadi dari sisi fonetiknya itu memang secara standar teori memenuhi syarat. Hanya dari sisi morfologis tadi saya katakan itu memang ada yang kelihatan kelakuan, sebenarnya kalakuan ya kan, atau klebu, harusnya kalebu itu kan memang ater-ater atau awalan K dan Pa. Namun masih bisa dimaklumi karena sebenarnya Pak Prawoto itu ingin menggambarkan konteks bahasa dialek dari Magetan, sehingga apa? Memang kalau bahasa dialek ya seperti itu. Kalau ditulis istilahnya normatif malah nggak lucu, nggak kelihatan menggambarkan lokalitasnya. Itu yang melalui kegiatan bedah buku dan kuliah umum ini, diharapkan para mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Jawa UNESA dapat termotivasi untuk menulis karya berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Guna dapatkan informasi seputar pembentukan TV Kampus, Universitas Jember lakukan benchmarking ke Universitas Negeri Surabaya melalui KC Media by UNESA. Hasil dari benchmarking ini diharapkan menjadi referensi bagi Universitas Jember untuk mendirikan media di kampus sebagai bagian dari sarana pemenuhan informasi edukasi.
Sebagai Direktorat Pengembangan Media Universitas Negeri Surabaya, KC Media by UNESA mulai dilirik oleh universitas lain untuk melakukan studi tiru atau benchmarking. Pada 16 Februari 2023, KC Media by UNESA menerima kunjungan dari Tim Promosi dan Informasi Publik Humas Universitas Jember. Dengan membawa 11 orang yang terdiri dari Humas dan Satgas Pembentukan UNES TV, kegiatan kunjungan diawali dengan sesi diskusi bersama Direktur Pengembangan Media UNESA, Herma Retno Prabayanti SEM Medcom, dan tim KC Media. Pada sesi ini, Direktur Pengembangan Media UNESA memaparkan informasi seputar dunia media dan kreatif, termasuk beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai sebuah media kampus dengan pengelolaan secara profesional. Dalam sesi tanya-jawab, tim Satgas Pembentukan UNES TV Universitas Jember tampak antusias dalam mengajukan pertanyaan. Terbukti lebih dari 5 pertanyaan diajukan dalam agenda kunjung tersebut. Pertanyaan tersebut membahas tentang operasionalisasi budget, regulasi, manajemen, rekrutmen hingga strategi yang diterapkan KC Media untuk meningkatkan branding UNESA. UNESA itu dalam kacamata kami gitu ya, yang layak untuk dikunjungi karena basicnya sudah industri, jadi kami ingin belajar bukan hanya dari sisi produksi, tapi juga kontennya, kemudian juga dari sisi manajemennya, kemudian juga impact bagi UNESA, dan itu nanti yang akan kami studi tiru gitu, mana-mana praktik baik dari KC Media itu yang bisa diterapkan di Universitas Jember. Sesegera mungkin bisa dibentuk gitu ya UNES TV sebagaimana harapan pimpinan. Dipandu oleh tim dari KC Media, kunjungan dilanjutkan dengan visitasi ke ruang kerja hingga set studio produksi konten tim KC Media. Dalam sesi visitasi ini, tim Satgas Pembentukan UNES TV dapat saling berbagi informasi teknis bersama para kru KC Media by UNESA. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Dengan minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, SMA Negeri 1 Kerek Tuban dan SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo melakukan kunjungan ke UNESA yang dilaksanakan pada Kamis 16 Februari 2023 di Auditorium Lantai 4, Gedung T14 FBS UNESA. SMA Negeri 1 Kerek Tuban dan SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo ajak peserta didik mengenal lebih dekat kampus impian mereka melalui kunjungan studi ke Universitas Negeri Surabaya. Agenda ini dilaksanakan 16 Februari 2023 di Gedung Auditorium T14 Lantai 4 Gedung FBS UNESA. Kedua instansi memilih peserta didik kelas 12 sebagai peserta kunjungan studi untuk mempersiapkan strategi dan tips siswa dalam pendaftaran mahasiswa baru tahun 2023 melalui jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Tujuan kami mengantarkan anak-anak didik kami ke UNESA ini adalah yang pertama untuk memberikan motivasi kepada anak didik kami agar mereka berniat atau punya semangat untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, khususnya ke UNESA. 166 siswa dan 12 guru pendamping dari SMA Negeri 1 Kerek Tuban, serta 55 siswa dan 4 guru pendamping dari SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo tampak antusias menerima informasi yang disampaikan tim Humas dan admisi UNESA. Meliputi selayang pandang, beasiswa, sistem penerimaan mahasiswa baru, serta kuota penerimaan yang dapat diupayakan peserta didik untuk menjadi bagian dari Universitas Negeri Surabaya. Lulusan kami yang sekolah di sini mulai S1, S2 sampai S3, bahkan menjadi dosen di sini sudah ada. Dan alhamdulillah mereka punya cita-cita yang tinggi, kedepannya bisa diterima di berbagai jalur, dan tujuan kami mendapatkan informasi ya dari pendaftaran dari jalur-jalur yang ada di sini, termasuk beasiswa yang ada di sini. Kunjungan studi sekolah ini menjadi momen bagi perguruan tinggi untuk mensosialisasikan lebih dalam seputar penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang, khususnya perubahan seputar penambahan kuota, prodi, dan fakultas baru yang ada di UNESA. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.